Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan sedikit mengulas tentang tokoh pembaharu Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan. Nama saya Ragil Binoviana. Saya Silviana Devi Novianti. Saya Yuni Lutfiatu Zakia. Saya Helen Arnalita. Saya Muhammad Arif Rizal. Halo teman-teman, kami di sini akan mengulas sedikit tentang tokoh pembaharu Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syam al-Din al-Qalamuni. Beliau lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi. Beliau adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain atau putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW, dan sekaligus cucu dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu di depan namanya terdapat gelar Sayyid. Kadang-kadang juga dipanggil dengan Syekh. Hal ini dikarenakan Rashid Ridho dan keluarganya dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama dan mengenal ilmu-ilmu agama. Salah seorang kakek dari Rashid Ridho adalah Syekh Sayyid Ahmad. Selanjutnya, pendidikan dan pengalaman Muhammad Rashid Ridho. Selain belajar dari kedua orang tuanya sendiri, Rashid Ridho juga belajar kepada sekian banyak guru. Semasa kecilnya, Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Setelah tamat di sekolah madrasah tradisional pada tahun 1882 Masehi, Rashid Ridho dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli, Lebanon. Ketika belajar di sana, Rashid Ridho diajarkan pelajaran nahwu, shorof, akidah, fikih, ilmu hitung, dan ilmu bumi. Selain itu, di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Perancis, serta pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Mereka yang belajar di sana dididik dan disiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Sekolah ini didirikan oleh Al-Syekh Husain Al-Jiz. Beliau adalah seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Pada saat itu, misi Kristen sedang gencar-gencarnya dijalankan. Di antaranya dengan mendirikan sekolah-sekolah Kristen modern. Sekolah Kristen modern ini telah menarik perhatian banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka belajar di sana. Untuk mendanai sekolah Kristen modern tersebut, Al-Syekh Husain Al-Jiz mendirikan sekolah nasional Islam ini. Namun, sekolah nasional Islam ini tidak dapat bertahan lama karena tidak didukung oleh pemerintahan Kerajaan Utsmani yang pada saat itu masih berhaluan konservatif. Akibatnya, Rashid Ridho pun harus rela meninggalkan bangku pendidikannya dengan berpindah ke sekolah agama lainnya di Tripoli. Walaupun demikian, hubungan Rashid Ridho dengan Al-Syekh Husain Al-Jiz yang beraliran modern tersebut masih berjalan dengan baik. Lewat hubungan baik tersebut, Rashid Ridho jauh berkelana pada ide-ide pembaruan karena Al-Syekh Husain Al-Jiz sangat berasal memompa semangat muda. Selain mendapat bimbingan dari gurunya Al-Syekh Husain Al-Jiz, Rashid Ridho juga dipengaruhi oleh ide pembaruan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Sewaktu dewasanya, Rashid Ridho berniat menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul. Namun niat tersebut tidak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, Rashid Ridho mendapatkan kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog langsung dengan murid Al-Afghani yang terdekat ini. Perjumpaan dengan Muhammad Abduh tersebut meninggalkan kesan baik pada diri Rashid Ridho. Selanjutnya, pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho. Menurut Rashid Ridho, pembaruan mutlak harus dilakukan karena tanpa itu umat Islam akan senantiasa berada dalam kejumudan dan akan menjadi umat yang terlantar. Menurut Rashid Ridho, bahwa kemunduran dan kelemahan mereka disebabkan karena mereka tidak lagi memegang dan menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya. Pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho juga dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, pembaruan bidang keagamaan.
Menurut analisis Rosyid Ridho, ajaran Islam yang murni akan membawa kemajuan umat Islam. Oleh sebab itu, segala macam kurafat, tahayul, bid'ah, jumud, taklid, ajaran-ajaran yang nyeleweng dari ajaran Islam harus dikikis dan disingkirkan. Kecenderungan taklid juga akan menimbulkan sikap saling menyalahkan kepada kelompok yang berbeda. Sampai tingkat yang lebih parah akan membawa pertentangan bahkan permusuhan. Yang kedua, pembaruan pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peradaban Barat modern menurut Rosyid Ridho didasarkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kemajuan, umat Islam harus dapat menerima peradaban Barat modern yang ada atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Rosyid Ridho juga membentuk lembaga pendidikan yang bernama Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Mula-mulanya Rosyid Ridho mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel untuk mendapat dukungan dari pemerintahan setempat, namun gagal. Karena pada saat itu Rosyid Ridho tidak didukung oleh pemerintahan tersebut. Akibatnya Rosyid Ridho mendirikan madrasah tersebut di Kairo, Mesir. Motif mendirikan madrasah ini karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan melalui surat dari negeri-negeri Islam, diantaranya dari Indonesia. Karena adanya aktivitas misi Kristen yang ada di negara-negara mereka. Oleh karena itu, untuk mengimbangi sekolah misi Kristen, dipandang perlu mendirikan sekolah misi Islam. Yang ketiga, pembaruan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Semua umat bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral dan satu sistem pendidikan, dan tunduk pada satu sistem hukum. Hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, untuk kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dianjurkan oleh Rosyid Ridho ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah khalifah, karena khalifah memiliki kekuasaan legislatif dan harus mempunyai sifat mustahid. Akan tetapi, khalifah tidak boleh bersifat absolut. Untuk mewujudkan kesatuan umat itu, ia pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani. Akan tetapi, harapan itu hilang setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istanbul dan kemudian menghapus sistem pemerintahan khalifah dan berubah menjadi republik. Menurut Rosyid Ridho, calon khalifah tidak hanya terdiri dari ulama dan ahli agama, akan tetapi dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai bidang termasuk bidang perdagangan dan perindustrian dan sebagainya. Syarat bagi calon khalifah yaitu harus berilmu dan mampu berijtihad. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pembaruan tokoh Muhammad Rosyid Ridho. Dan di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah Muhammad Rosyid Ridho. Dengan perjuangannya yang luar biasa dalam memompa ide-ide pembaharuan, Rosyid Ridho sangat disegani oleh umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan karya ilmiah yang menyertai gagasan-gagasannya, antara lain, pertama, karya ilmiah Al-Hikmah Asy-Syar'iyyah fi Muhakamat Al-Dadiriyah wa Al-Rifaiyah. Ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar. Isinya tentang bantahan kepada Abdul Hadi As-Sayyad yang mengecilkan tokoh besar sufi bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf, yaitu tentang busana muslim, meniru sikap non-muslim, Imam Mahdi, dan masalah dakwah dan kekeramatan. Yang kedua, Al-Azhar dan Al-Manar berisikan antara lain sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap Al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya. Yang ketiga, Tarikh Al-Ustadz Al-Iman berisikan tentang riwayat hidup dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya. Yang keempat, Nida li Al-Jins Al-Latif berisikan tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita. Yang kelima, Zikra Al-Maulid An-Nabawi. 6. Al-Sunnah wa Al-Syiah. 7. Al-Wahda Al-Islamiyah. 8. Hakikoh Al-Riba. 9. Majalah Al-Manar. 10. Tafsir Al-Manar. Tempatnya Muhammad Rosyid Ridho dan pelajaran yang dapat diambil darinya. Muhammad Rosyid Ridho meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935. Dikenal sebagai Rosyid Ridho adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Oleh sebab itu dapat diambil pelajaran atau ibrahnya, yaitu
Pertama, ibrah dari pembaruan pemikiran di bidang keagamaan. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh terlalu fanatik terhadap suatu hal. Segala sesuatu harus didasari dengan dalil agar kita terhindar dari kecenderungan. Yang kedua, ibrah dari pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghasilkan tujuan yang jelas jika dilandasi dengan keimanan. Adapun sebaliknya, jika tanpa iman, yang terjadi ialah kebuntuan pemikiran ibarat seperti orang buta. Yang ketiga, ibrah dari pembaruan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Menjadi seorang pemimpin tidak mungkin selalu sempurna dalam menjalankan tugasnya, karena kesempurnaan tidak mungkin dicapai. Akan tetapi, kita mengejar kesempurnaan tersebut, kita dapat mendapat keunggulan. Adapun syarat bagi seorang pemimpin atau khalifah yaitu harus berilmu dan mampu berijtihad. Nah, tadi sedikit ulasan yang dapat kami sampaikan tentang tokoh pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Sudah berakhir video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.